Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kesehatan dan kebaikan meliputi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita melanjutkan mata kuliah kita pendidikan kewarganegaraan dengan mata tema harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Ini adalah bagian kelima dari buku pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan kepada mahasiswa. Jadi yang pertama dulu kita mempelajari tentang hakikat pendidikan kewarganegaraannya, kita pelajari tentang manfaat pendidikan kewarganegaraan, dan seterusnya. Kemudian pada bagian kedua kita mempelajari tentang identitas nasional. Bagaimana pentingnya identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pada kehidupan internasional. Setelah itu kita mempelajari tentang integrasi nasional. Bagaimana kita sebagai negara bangsa Indonesia ini menghadapi tantangan integrasi nasional. Karena negara Indonesia muncul dan bergabung dan bersatu dari suku-suku bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai wilayah, itu harus memiliki semangat integrasi sehingga toleransi dan kebernegaraan tetap terjaga dengan baik. Kemudian pada bagian keempat, ya, pada bagian keempat kita mempelajari tentang norma konstitusional UUD NRI. Jadi setelah kita bersatu dalam sebuah integrasi, kemudian kita membahas aturannya bagaimana nih dalam berbangsa dan bernegara, norma konstitusional UUD NRI. Setelah kita membahas peraturan, ya tentu kita membahas hak dan kewajiban. Nah, kalau di sini juga ada kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Baik, kita mulai. Mari kita renungan sejenak tentang kesetaraan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian mari kita renungan sejenak tentang kesetaraan hak dan kewajiban, yakni contohnya hak mendapatkan sumber energi, maka kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kemudian hak mendapatkan air bersih, kewajibannya adalah menggunakan air bersih dengan bijak. Kemudian hak mendapatkan lingkungan yang sehat, kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran. Kemudian hak mendapatkan lingkungan yang asri, kewajibannya adalah merawat dan menjaga lingkungan tersebut. Kemudian hak dan kewajiban bela negara. Ya, ini kita sebagai universitas bela negara, kita harus menjadi terdepan dalam menjalankan hak dan kewajiban bela negara ini. Baik, menuntut kemerdekaan adalah upaya penuntutan hak atas hidup merdeka. Kemudian mengisi kemerdekaan adalah upaya pelaksanaan kewajiban atas terlaksananya kemerdekaan. Jadi dari sini sudah jelas bahwa hak dan kewajiban itu ada hubungannya, ada hubungan imbal baliknya. Baik, ini adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi tradisi budaya Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara telah lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa imbal balik rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Jadi masyarakat zaman dahulu itu lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Jadi apapun yang terjadi, titah raja dan titah sultan itu lebih diperhatikan oleh mereka. Karena sistemnya monarki, ya. Kekuasaan raja adalah
absolut. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, hingga terjadi perlawanan rakyat yang menuntut hak-haknya yang dirampas oleh kaum kolonial penjajah. Jadi ketika ada penjajahan di Nusantara, ya meskipun Indonesia belum bernama Indonesia saat itu, tapi penjajahan atas kemerdekaan pribadi dan golongan, hak-hak pribadi dan golongan itu dirampas oleh kaum kolonial penjajah. Ya, kenapa? Meskipun sebenarnya belum ada nama Indonesia saat itu, akan tetapi kaum kolonialis datang, ya itu juga namanya adalah penjajahan. Penjajahan atas apa? Penjajahan atas hak asasi manusia. Sejak itulah konsep hak mulai mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Nah, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, dari pemaknaan ini atau definisi ini, maka kita dapat menarik dari teori korelasi bahwa setiap kewajiban seseorang itu senantiasa berkaitan dengan hak orang lain. Begitu pula sebaliknya, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Jadi ada imbal balik ya, senantiasa ada imbal balik bahwa setiap kewajiban pasti akan terkait dengan hak orang lain. Contoh, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Ini sifatnya resiprokalitas atau imbal balik. Sebagaimana kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak misalnya. Nah, kemudian negara wajib untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian akan muncul kewajiban lagi, ya, masyarakat atau warga negara wajib untuk membayar pajak atas pendapatan yang dihasilkan. Kemudian muncul lagi hak, ya, warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial, fasilitas umum yang memadai. Siapa yang berkewajiban? Negara. Selalu ada hubungan imbal baliknya. Nah, kemudian mana yang akan Anda dahulukan? Apakah hak ataukah kewajiban? Mari kita periksa naskah UUD 45. Pasal-pasal mana saja yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban negara. Anda silahkan membuka Undang-Undang Dasar 1945 yang terbaru. Jadi sudah ada 4 kali amandemen atas UDNRI 1945. Di situ ada baiknya Anda mempelajari amandemen apa perubahan apa saja pada amandemen pertama, perubahan apa saja pada amandemen 2, ketiga, dan 4. Dari situ akan terbaca bagaimana cita-cita kita, semangat kita dalam membentuk negara Republik Indonesia yang lebih baik lagi. Gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan negara berkewajiban memberi pekerjaan. Seperti itu. UDNRI tidak hanya memuat aturan dasar tentang kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara.
Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara. Di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara dan di pihak lain. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk memahami esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara melalui pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan ya pada amandemen terbaru ya tentang hak asasi manusia itu telah tercantum dalam satu pasal tersendiri. Jadi pasal berapa silahkan Anda cek ya. Ada pasal tersendiri yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sehingga dari sini dapat kita lihat bahwa cita-cita negara kita sangat memperhatikan tentang hak asasi manusia. Karena apa? Di undang-undang dasarnya pun, undang-undang dasar yang meliputi atau mendasari seluruh undang-undang yang diterbitkan di Indonesia, itu sudah tercantum tentang hak asasi manusia. Oke, kemudian kita menggali sumber historis, politik, dan sosiologis harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa. John Locke adalah seorang filsuf Inggris abad 17 yang pertama kali mencanangkan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yakni hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian Magna Carta, yaitu piagam perjanjian antara Raja John di Inggris dengan para bangsawan, yakni pemberian jaminan hak oleh Raja kepada para bangsawan, serta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh bangsawan. Jadi di sini juga sepertinya asal-muasal penarikan pajak ya, ketika ada imbal balik antara warga negara yang saat itu yang mampu untuk membayar pajak adalah para bangsawan, ya, yang diwakili oleh para bangsawan, kepada raja, kepada pemerintah. Selanjutnya Revolusi Amerika 1276 merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris yang menghasilkan Declaration of Independence, ya, Independence Day. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada 4 Juli 1776. Kemudian Revolusi Prancis merupakan bentuk perlawanan rakyat Prancis ya kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis ya yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, sehingga dari hasil dari revolusi Prancis ini menghasilkan trias yang terkenal, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Ini kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Nah, di sini saya juga mencantumkan secara historis bahwa kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 juga ikut andil dalam menegakkan dan mengkampanyekan hak-hak asasi manusia, yaitu pada preambul atau pembukaan UUD 45, yakni tercantum kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu merupakan tulisan yang luar biasa dari para pendiri bangsa ini atas sumbangsih mereka dan sumbangsih Indonesia terhadap dunia internasional. Kemudian PBB United Nations ya pada tahun 1948 ya, kalau kita lihat setelah Indonesia merdeka dan setelah Indonesia menyantumkan dalam pembukaan UUD 45-nya, PBB membuat Universal Declaration of Human Rights. Jadi pada saat itu
ya, cita-cita tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa, telah menggaung di seluruh dunia. Sumber-sumber sosiologis. Dari gejala sosiologis, ya, berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Gejolak sosiokultural animosity adalah gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Nah, yang pernah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan lalu bahwa kita menang terhadap penjajah dari luar negara kita. Akan tetapi jangan lupa, kita pernah kalah oleh adu domba dari para penjajah tersebut. Makanya kenapa kita ini negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu berdiri di atas perbedaan. Negara kita berdiri di atas perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan adalah hal-hal yang biasa. Ya, janganlah kita memperuncing perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, nah, dalam perbedaan-perbedaan tersebut, ya, kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita diikat oleh namanya konstitusi bersama yang telah kita bahas pada materi yang lalu. Nah, dari konstitusi bersama tersebut muncullah hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang. Tentunya ada efek-efek atau hukuman-hukuman, ya, atas apabila pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga toleransi kita dan tetap berdiri di atas perbedaan dan yang saling menghormati. Kemudian ketika Orde Baru tumbang, yaitu tahun 1998, ya, kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ya, oleh rezim Orde Baru yang cenderung otoriter gitu ya, atau autokrasi itu pemerintahan yang memiliki kewenangan yang terlampau tinggi. Akan tetapi bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, yaitu di mana kekuasaan hanya terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar masyarakat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Antara lain wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, makanya mari kita gaungkan tentang Indonesia baru, yaitu Indonesia yang dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Itu. Mari kita kampanyekan tentang Indonesia baru sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi toleransi. Kemudian sumber politiknya apa? Yakni tuntutan reformasi yang disampaikan oleh berbagai elemen bangsa. Kita tahu reformasi sangat terkenal motornya oleh mahasiswa. Ya, maka Anda ini sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, agen-agen perubahan, bagaimana bisa memberikan kontribusinya di era reformasi seperti ini. Ya, maka saya sedikit mengulang bahwa tentang hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini agar
khususnya mahasiswa yang mendapatkan pendidikan ini, kalau istilah Jawanya kita tidak kepaten obor. Ya. Jadi sustainability negara kita itu tergantung pada bagaimana kita menyikapinya, ke arah mana kita ingin melangkah. Sebagaimana juga yang pernah saya sampaikan bahwa konflik itu tidak nyaman, sangat tidak menyenangkan. Untuk itu, maka kita rawat kebersamaan ini, berdiri di atas perbedaan, kita meliputinya dengan toleransi. Baik, saya kembalikan ke tuntutan reformasi. Ya. Yang paling utama adalah mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Sebagaimana saya sebutkan di materi lalu juga bahwa founding father kita Bapak Soekarno menyampaikan bahwa UUD ini adalah UUD kilat, sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan zamannya. Nah, pada saat reformasi ternyata perbaikan-perbaikan itu harus apa istilahnya ya, dimotori dari masyarakat, harus dimotori dari segala elemen bangsa yang lahirnya, sehingga lahirlah reformasi, kemudian UUD NRI diamandemen sebanyak 4 kali. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di zaman era keterbukaan seperti sekarang ini, ya, transparansi, good governance, ya itu sangat penting. Bagaimana dana pajak, hasil pajak yang disampaikan oleh masyarakat itu harus dapat dilaporkan oleh negara, pengeluarannya dan sebagainya. Kemudian mari kita membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ini ihwal pendidikan dan kebudayaan. Seiring perkembangan gramatika bahasa Indonesia, maka ada perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan, karena pendidikan bermakna lebih luas daripada sekedar pengajaran yang bermakna hanya proses transfer ilmu pengetahuan. Ya, hak atas pendidikan. Ya, pendidikan itu bisa jadi pendidikan formal, pendidikan non formal. Ya, terkait juga dengan informasi, era keterbukaan informasi, ya, khususnya informasi yang terkait ilmu pengetahuan. Itu negara tidak boleh menutup. Ya, kalau zaman sekarang dengan ketersediaan internet, kita alhamdulillah bisa mengakses informasi-informasi yang bermuatan ilmu pengetahuan dari internet. Akan tetapi, andaikan ini tidak diatur dalam undang-undang dasar kita, negara bisa saja menutup akses tersebut. Namun karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini, maka negara tidak bisa menutup akses pada dunia pendidikan. Dilarang, ya. Itu merupakan hak bagi warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian perubahan UUD NRI 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat pada pasal 31. Jadi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kalau kita lihat di sini, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ini sangat
terlang sekali bahwa syarat jelas sekali bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita adalah negara yang agamis. Bagaimana untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita selalu dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dan tak lupa tentang persatuan bangsa. Gitu. Kemudian ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, pasal 34, ya mungkin Anda masih ingat ya, hanya diisi dengan tulisan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun mekanismenya seperti apa? Itu saat itu sangat debatable sehingga perlu diadakan amandemen. Ya. Jadi negara wajib melaksanakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial, kemudian sehingga hadirlah BPJS, gitu kan. Kemudian negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kemudian ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAM-Rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Jadi salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Ya. Dalam perkembangannya, kemudian bersatu padunya kekuatan ini dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi memang masyarakat ini merupakan kekuatan cadangan ya atas keamanan dan pertahanan negara. Namun uniknya di era digital seperti sekarang ini, pertahanan dan keamanan negara di era digital, media sosial dan sebagainya, netizen kita berada di garda depan daripada pertahanan dan keamanan negara, khususnya di bidang sosial, budaya, seperti itu. Ya, dinamika ini sangat unik, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk senantiasa tetap bersatu. Kemudian ihwal hak dan kewajiban hak asasi ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD 45 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar diatur pada UUD NRI pada pasal berikut-berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, setelah amandemen keempat, tentang materi tentang hak asasi manusia itu diatur sendiri pada pasal 28. Yang ini berkembang menjadi pasal 28A sampai 28C. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 poin yang tergantung pada pasal 28 khusus yang membicarakan tentang hak asasi manusia. Kemudian kita masuk pada esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ya, agama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Kemudian pendidikan dan kebudayaan, yakni upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Kemudian pertahanan dan keamanan, pelaksanaan SISHANKAM-Rata, yakni TNI Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Nah, jadi kita lihat bahwa begitu harmoninya antara hak warga negara dan kewajiban warga negara dan negara
untuk membentuk negara bangsa Indonesia. Dan ini adalah closing-nya. Hak dan kewajiban negara dan warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat imbal balik. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur pada UUD NRI mulai dari pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Secara filosofis, pandangan bahasa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Poin 4. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika melalui perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI melalui proses amandemen. Poin kelima, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, setelah ini Anda dipersilakan membuat isi tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Ya, silakan Anda cari studi kasusnya, kemudian uraikan pendapat Anda. Ya, silakan cari studi kasusnya, misalnya apabila hak dan kewajiban ini tidak berimbang, kemudian ketika hak warga negara ini tidak disampaikan, carilah studi kasusnya, carilah berita-beritanya, kemudian analisislah dan uraikan bagaimana pendapat Anda. Ya, sajikan hasilnya secara mandiri dalam bentuk learning journal. Template sudah tersedia di e-learning mata kuliah ini. Ya, platform pengumpulan tetap di e-learning kewarganegaraan. Silahkan cek waktu dan pengumpulannya, jangan sampai terlambat. Selanjutnya, minggu depan kita bahas tugas Anda ini secara bersama-sama. Kita brainstorming bersama-sama, kita diskusi bersama-sama untuk mempertajam pemahaman kita terkait ya, konstitusi maupun harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara ini. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan dengan pertemuan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.